di komputer saya aja. Bagi yang tidak bisa join atau tidak bisa mengikuti secara langsung, nanti bisa mengulang rekamannya ya, bisa mengulang rekamannya, kira-kira rekamannya ini sulit dipahami atau tidak. Ini salah satu contoh ya, bukti salah satu uji kinerja ya. Jadi quality control 2 itu lebih sulit dibanding quality control 1 karena selain harus sudah akurasi dan presisinya baik, harus juga akurasi dan presisinya ini menjamin error yang lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau QC1 boleh error banyak gitu ya. Jadi yang penting masuk aja gitu ya. Jadi kalau melakukan pemeriksaan kontrol serum atau kontrol whole blood, darah untuk hematologi atau imun ya, serum, biasanya imun juga sampelnya adalah serum, itu biasanya memang suka kesalahannya itu di penyimpanan gitu ya. Jadi belum di suhu ruang sudah diperiksa gitu ya. Kebanyakan kesalahannya begitu. Jadi lebih kesalahan teknis gitu. Jadi terlihat sekali, jadi mudah dikenali. Masuk, tetapi belum tentu tidak bermasalah. Nah, di Advanced QC atau QC2 ini, kenapa akhirnya menggunakan metode yang lebih sensitif, yang lebih mudah terlacak gitu ya, dengan Six Sigma. Jadi diperiksa dengan metode Six Sigma, errornya atau galapnya, kalau yang kemarin di QC1 kita cuma, oh ya masuk kontrol berarti bisa periksa pasien, cuma seperti itu ya. Jadi itu hanya QC rutin. Jadi anak D3 pun sebetulnya bisa QC1. Kalau QC2 itu kita harus sampai bisa menilai ya kinerja total. Kinerja itu dipengaruhi oleh alat, reagen, bahan kontrol, dan analis atau ATLM-nya ya, operatornya. Operatornya gimana dia paham atau tidak gitu ya. Jadi menurut saya itu harus diperiksa karena kalau di antara misalkan ada 3 pegawai di lab kita yang di bagian departemen kimia klinik gitu ya. Ini contoh yang kimia klinik ya, nanti kita bahas pekan depan yang hematologi, kemudian yang pekan depan lagi yang kayak gimana sih konkretnya gitu ya. Kalau kemarin dengan Pak Nanang tuh contoh data gitu, contoh cara menghitung. Nah, kita lebih konkret lagi. Nanti kalian harus membuat buku seperti ini ya. Harus membuat buku seperti ini. Jadi nanti laporan kelompoknya adalah uji kinerja analyzer Mindray BA118A ya yang ada di sana. Jadi ada A dan B dan C ya. Jadi ada 3 fotometernya. Kemudian apalagi tuh? Hematologi analyzer ya gitu. Jadi nanti dibagi 3 kelompok, kimia klinik 2 kelompok ya. Satu kelompok tuh membuat laporan 25 halaman tuh. Ya, kelihatan nanti saya share ini sebagai contoh ya, contoh laporan. Jadi logbooknya, logbook pencatatan datanya aja gitu. Jadi tidak ada prinsip khusus harus bagaimana. Jadi lebih ke project base ya. Jadi praktikumnya di workshop kan seperti ini. Nanti setelah kalian bekerja, mengerjakan, memeriksa, harus dipresentasikan ya. Jadi bagian saya yang menonton nanti setiap kelompok. Jadi satu kelas dibagi 3 kelompok aja, nanti gak usah semua lah ya. Kalau ini contoh banyak ya, makanya karena dia mau jualan alat gitu, jadi memang harus, dan lab klinik nggak mau memvalidasi gitu, nggak mau salah satu syarat divalidasi hasil itu kan validasi teknis. Nah, syarat validasi teknis adalah QC2-nya, sigma metriknya. Sigma metriknya dari alat ini 11 pemeriksaan misalkan ini oleh alat ini bisa dikerjakan, tetapi apakah 11-11-nya world class atau excellent atau poor ya, itu harus fair. Makanya biasanya menggunakan konsultan ya.
menggunakan konsultan dokter patologi klinik biasanya. Nah, ini perusahaannya ini, jadi saya nggak mau promoin ya ini, karena ini salah satu contoh aja konkretnya kayak gimana sih ending dari KICE 2 ya. Ini judulnya adalah uji kinerja analyzer kimia klinik otomatis. Jadi merek Diroy ya, merek Diroy. Merek Diroy ini merek Cina. Nah, ini dia sudah sepaket ya dengan LIS, dengan Laboratory Information System, jadi tidak akan ada salah nyalin hasil gitu ya. Karena dari pemeriksaan langsung ke software ya hasilnya. Jadi kemungkinan kesalahan transkripsi atau pemindahan hasil dari pembacaan mata kita, biasanya kalau manual kan dibaca di layar gitu ya, berapa dihitung gitu. Nah, ini auto, berarti dia memipet sendiri, mencampur sendiri ya, inkubasi sendiri, semuanya lakukan sendiri. Ini modelnya ya, jadi harus lengkap, ada cover, kemudian kota dan tahun, kemudian alatnya dipoto nanti ya di laporan, kemudian sponsor kalau ada ya, spesifikasi gitu ya. Jadi alat Mindray BA885 itu kayak gimana, silakan aja download banyak ya, pasaran alat ini mah yang ada di lab kita itu. Jadi saya nggak usah pakai ini. Kalau UAS praktek baru ini gitu ya. Jadi nanti UAS praktek itu di komputer, teorinya di Google Form ya, multiple choice. Tapi kalau praktikumnya di komputer. Jadi nanti setiap orang akan dikasih data yang berbeda ya untuk menghitung Six Sigma metrik, kemudian menginterpretasikan tabelnya atau gambarnya, word class atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini contoh ya, di sini diterangkan alat ini speknya pipetting, kemudian di sini sample dilutionnya 3 sampai 115 kali gitu ya. Jadi cepat sekali. Ya, cepat sekali. Jadi kalau dibagi 60 menit aja 1 jam ya, berarti dia hampir 1 menit satu lah beres pemeriksaannya gitu ya. Jadi cepet banget. Terus gak pakai tangan kita mipetnya, sama dia sendiri ya. Kemudian dia 24 hours continuous cooling, artinya alat ini tidak usah dimatikan. Dalam 24 jam dia ada pendingin mesinnya, jadi nggak akan panas. Jadi sistemnya standby on gitu. Jadi nggak dimatiin. Kalau dimatiin harus KICE lagi ya, harus KICE lagi kalau dimatiin. Itu jadi speknya seperti ini. Ini jelas ya. Sudah all in semua, jadi kita tuh jadi seolah-olah hanya yang mengoperasikan saja, yang menyiapkan serum ke dalam cup-cupnya ini ya. Ini serum atau sampelnya gitu. Kemudian di sini ada kurva calibration QC-nya, katanya menurut dia ya, atau saya sih di lab kita nggak ada, di lab kampus. Kemudian dia mengcover juga di software yang all in ya, yang sepaket dengan alat ini. Katanya dia ada monthly, ada laporan KICE bulanan. Ya. Jadi kalau kita udah, kan biasanya kita malas ya, cuma periksa masuk, udah periksa pasien masuk, periksa pasien. Tapi nggak pernah dilihat apakah ada kesalahan sistematik atau kesalahan shift atau tren atau apa yang harus diperbaiki, itu tidak diolah gitu. Nah, di sini katanya sebetulnya diolah sama dia pakai LG ya. Yaitu Levy Jennings ya, yang kurva 1S, 2S, 3S. Kalau Shewhart itu hanya sampai 2S, tidak ada 3S ya. Jadi LG itu orang yang pertama membuat kurva ya, pakai standar deviasi kontrol seperti ini nih ya. Oke, itu speknya berapa? Sampel volume-nya 3 mikroliter sampai 35 ya, sampai 35 mikroliter. Jadi sedikit ya. Terus total volume liquidnya 150 sampai 550, berarti setengah ya, setengah mili, 500 mikroliter. Jadi reagennya hemat, butuh sampelnya sedikit, berarti kan namanya efisien, efisiennya murah
ya, murah. Kemudian ini panjang gelombang yang di cover ya, jadi kita harus setting kalau kita menggunakan alat chemistry analyzer yang open, jadi belinya di merek Leroy, reagennya dari Spectrum, beda pabrik, itu ya harus ada uji verifikasi dulu ya, verifikasinya, QC2-nya harus dilakukan. Nah, mutlak harus ya. Kalau gimana Pak, kalau alat sama reagennya itu dari pabrik yang sama, model Leroy, reagennya juga Leroy gitu Pak, perlu verifikasi atau perlu validasi? Nah, di situ perlu verifikasi karena mengganti lot reagen ya. Mungkin reagennya sebulan habis karena pasien di rumah sakit banyak ya. Dan harus ini lagi ya, harus dilihat lagi sigma metrik untuk yang reagen baru. Gitu. Kemudian itu speknya diterangkan sama kalian di laporan itu ya. Nah, ini tim support. Nah, itu adalah kalian ya. Nanti nama kalian di sini 11 orang atau 12 orang gitu ya namanya. Jadi kenapa harus banyakan? Karena seperti gampang tapi hese sebetulnya ya, ini tuh ya 25 lembar seperti gampang tapi susah. Apalagi kalau tidak kerjasama. Jadi sebaiknya setiap orang bekerja bagi tugas ya. Ini ada konsultannya Prof. Dr. Marzuki Suryatmaja, ini kalau nggak salah dari RSCM dia. Beliau ini dokter RSCM ya. Jadi kalau si Prof ini sudah bikin laporan tertulis seperti ini ya, itu se-Indonesia percaya gitu ya, dipakai gitu. Si Dirui ini dipakai. Jadi hebat ya perusahaan meng-hire konsultannya dokter yang patologi klinik yang sudah profesor gitu ya. Jadi ini, tapi apa sih kenapa saya harus bahas ini? Karena ujung-ujungnya kalian sendiri akan diminta. Kalau kalian labnya akreditasi tidak bisa menggunakan konsultan. Ya, konsultan itu hanya bekerja di belakang layar. Jadi di laporannya tidak boleh ditulis konsultannya. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh ditulis. Kalian makanya untuk laporan ini konsultannya Aipurkon gitu, nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Jadi tugas kalian sebagai anak D4 adalah bekerja untuk perusahaan kalian bekerja. Misalkan di lab apa gitu ya, ya untuk lab itu nggak boleh atas nama yang lain gitu. Atau meng-hire orang lain karena kita nggak bisa juga nggak boleh ditulis karena dianggap tidak kompeten ya. Bisa dicabut ya izinnya. Nah, ada pendahuluannya katanya sebelum memperkenalkan prosedur baru untuk melakukan pengujian pasien, lab berkewajiban mengevaluasi kinerja analitik. Nah, ini dalam rangka validasi. Kalau di validasi hasil tuh validasi analitik sebetulnya. Jadi validasi analitik itu bisa dilakukan dengan QC2 salah satunya ya. QC2 sigma metrik. QC2 berdasarkan ketidakpastian atau uncertainty. Jadi bisa pakai sigma metrik, bisa pakai uncertainty. Nah, tapi uncertainty nanti buat S2 ya, jadi S2 TLM. Jadi saya nggak akan kasih untuk yang D4 ya. Terlalu sulit dan mau beres kuliahnya ya kalau itu dikasih sekarang. Oke, jadi apa yang harus dijamin? Ketelitian, presisi, dan akurasi itu harus dilaporkan secara tertulis. Kemudian suatu lab juga harus melaporkan bias kinerja si alat analyzer yang otomatis ini. Dalam hal ini yang kimia klinik dulu ya, minggu depan kita HEMA, minggu depan lagi imuno analyzer ya, bisa fluorescent, chemiluminescence, bisa yang biasa. Nanti kita ambil contoh lah ya. Nah, ini yang jelas-jelas sudah dipublish, kita lihat untuk kita pelajari saja ya sebetulnya. Nah, ini katanya untuk mengikuti standar akreditasi internasional di CLSI. Nah, kalau di Indonesia tuh mungkin akreditasi Kemenkes ya, oleh Menteri Kesehatan tuh KALEK ya. Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan atau klinik, saya lupa lagi, pokoknya KALEK gitu ya. Ininya panitianya, komitenya. Nah, kalau kan Komite Akreditasi Nasional Global. Misalkan di lab kita ada kliniknya akreditasi lab medik
Satu lagi akreditasi lab biasa, misalkan mikrobiologi dari sampel air, nggak bisa pakai standar ISO 15189, nggak bisa, beda standarnya beda lagi. Untuk akreditasi 17025 ISO 17025. Nah, ISO 15189 dan 17025 dan 2700 sekian itu adalah akreditasi yang ada di lab kalian ya, tergantung lab kaliannya yang bonafide apa yang biasa. RSUD gitu ya, RSUD, Puskesmas, RS kelas C gitu ya, itu beda, kemampuan mereka juga beda. Nah, yang diuji selain akurasi dan presisi adalah within run dan day to day ya. Within run, jadi sekali jalan, dan antar hari. Nah, itu selama 5 hari. Jadi sebenarnya sebentar ya, prakteknya 5 hari selesai gitu. Nah, kenapa 5 hari? Yaitu minimal, seharusnya sih banyak. Minimal gitu ya, dari serum pasien. Ini yang kita hitung menggunakan nilai pemeriksaan bahan serum kontrol. Nah, serum kontrol di Bugina ada level 1 dan level 2. Silakan diminta ya nanti. Kemudian cara kerjanya ada di brosur di dalam dus reagen. Perlu berapa mikroliter reagennya, perlu berapa mikroliter serumnya ada di situ. Jadi sudah diajarkan di pemeriksaannya itu di praktikum kimia klinik 1 dan 2 ya. Jadi nggak boleh C2 itu dikasih sebelum praktik kimia klinik 1-2, hema 1-2, imun 1-2 dikasih gitu ya. Jadi tidak pakai serum pasien, tidak ya. Serum pasien mah namanya uji komparabilitas pemeriksaan. Itu divalidasi metode ya, tidak dibahas di sini. Di sini paling banter Six Sigma Metric C2 itu ya, tidak membahas yang lain. Tapi beda alat, beda teknik, beda reagen itu harus dilakukan QC ya, QC. Jadi ini nanti ternilai karena sistemnya otomatis, reagennya dari pabrik yang sama, kemudian yang beda cuma operator ya, pegawai labnya kan kita. Yang di lab orang beda lagi, bukan kita. Ini spesifikasinya ditulis ya, garis besar, ini definisi harus ditulis ya. Jadi kalian itu ditugaskan apa? Misalkan, oh Pak, saya mah glukosa, ya udah tulis glukosa aja satu. Ini kan banyak ya. ALT, AST, gamma GT, ALP, total bilirubin, albumin, direct bilirubin, total protein. Kemudian untuk fungsi ginjal, kreatinin, ureum, uric acid, glukosa, lipid, propilipid itu TC itu total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, dan trigliserida. Kemudian kalsium, ya itu kalsium. Itu yang di cover oleh alat ini pemeriksaan. Nah ini definisi uji sekali jalan, yaitu pekerjaan pengecekan kontrol serum, pemeriksaan pada 17 analit ya. Jadi ini hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Totalnya 17 analit, 17 pemeriksaan pada serum kontrol level 1 dan level 2. Dilakukan 20 kali, berarti 20 plo ya, bukan duplo, 20 plo. Nah, 20 plo. Gimana tekniknya? Misalkan satu kelompok ada 12 orang. Ya dibagi-bagi aja, yang jelas tidak ada yang satu orang satu kali pemeriksaan. Ya, dia harus 5 minimal ya, 5 kali ngerjain gitu. Nah, kalau kelompoknya padat, ya udah bagi 2 pemeriksaan aja, glukosa dan asam urat gitu ya. Jadi tapi nanti disatuin ya karena sama, satunya definisinya ini gitu. Cuma beda kan jadi 2 hasil di pembahasannya, 2 hasil. Hasilnya diselipin aja. Jadi presentasinya di satu kelompokan gitu. Oke, kemudian apa sih definisi? Ini juga harus tulis ya, kalian bisa kopas aja ini. Di copy paste gitu ya ke Word nanti. Kemudian logo perusahaannya ganti dengan logo Stikes ya. Logo Stikes. Kemudian antar hari day to day dilakukan pemeriksaan
tes tadi, nah kalian mah 1 ya, nggak usah banyak-banyak 17. Level 1 dan 2 selama 5 hari. Setiap hari 4 kali, pagi hari, sore, dan apa tuh? Pagi hari dan sore. Ya, jadi 8 pagi 4 kali, 4 plo ya, sore 4 plo. Jadi 4 dan 4, 8. 8 kali 5, 40. Ya, jadi seluruhnya 40 kali. Jadi sehari 8 kali meriksa. Udah gitu matiin lagi fotometernya ya. Jadi kalian nyari waktu slip gitu ya, seperti itu. Kalau mau dilihat orangnya harus catat ya, hasil dan nama itu harus dicatat dulu. Jadi kelihatan nanti apa yang ini ada bias operator, berarti si A, si B, si C gak boleh ya, si E, si D boleh pakai fotometer yang ini gitu. Jadi itu kelayakan si siapanya, kelayakan si analisnya boleh pakai chemistry analyzer atau tidak. Kemudian uji ketelitian presisi itu hitungan aja ya, itu dihitung aja pakai CV. Kemudian uji ketepatan akurasi itu juga dihitung aja. Tapi pekerjaan yang within run dan day to day itu pekerjaan utamanya gitu. Kemudian untuk sigma metriknya kita hitung bareng ya. Excelnya dari saya bisa di Kopas nanti ya. Yang jelas kalian bekerja dulu dengan yang sudah kita bagikan dulu ya. Dibagi 3 kelompok sekelas. Nah, dalam sekelas itu 2 ya. Ada glukosa, ada asam urat, ada yang hematologi, ada yang bolehlah 2 kelompok tuh kimia klinik dua-duanya, yang 1 kelompok udah deh ya, hematologi. Hematologinya cuma 1 kelompok, kimia kliniknya dalam 1 kelompok 2 tes. Ya, 2 tes. Bisa glukosa dengan asam urat, yang kelompok 2 kolesterol, dan yang kelompok 2 tuh profilipid ya, bisa kolesterol dan PG. Kolesterol dan PG trigliserida. Nanti reagennya minta ke Pak Agus dan Regina. Itu ya, skenarionya tadi ada yang sehari pagi sore ya, 4 kali pagi dan 4 kali sore. Memang harus sore. Ya, memang harus sore. Makanya harus diselip-selipin ya. Selip-selip kuliah gitu. Seperti itu, dicobain dulu. Kalau nanti ujian mah dari saya datanya, nggak pakai data kalian. Nah, dari situ bisa kelihatan gitu ya. Apakah kalian itu, lab kalian itu poor, excellent, atau cukup gitu ya. Nah, ini diketik ulang juga ya di dokumennya. Nomor katalognya berapa ada di apa tuh namanya? Dus. Ya, di dus. Nomor lot atau nomor katalog ditulis ya. Kontrol serumnya ditulis. Biasanya di botol ada lot 003 sama lot 001 ya, itu kalau Humatrol ya, tergantung Pak Agus belinya Humatrol atau Serodos. Itu ya. Oke, ini ditulis ulang oleh kalian, tapi gak usah semua pemeriksaan, yang kalian praktekkan aja, misalkan glukosa dan asam urat, jadi cuma 2 baris ya, jangan semua. Terus halaman selanjutnya ini diketik ulang ya, diketik ulang lot, ini nomor lot ya, tadi saya bilangin nomor lot, kadar yang kalian target value sama range itu diketik ulang ke sini. Jadi nggak boleh
aslinya ya, fotokopi, diselipin. Nggak boleh, harus diketik ulang. Karena ini adalah laporan untuk akreditasi. Jadi tidak boleh fotokopi. Harus di bahasa Indonesia kan. Gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya hasil ya. Ini uji sekali jalan. Jadi kalian salin ke Excel hasilnya, dihitung, setelah dihitung dikopas ke Word ya, ke sini. Ini contoh format untuk kimia klinik di RUI ya. Nah, kalian mereknya Menray BA 88A ya. Itu nanti ditulis cuma 2 kolom aja ya kalau glukosa dan asam urat. Jadi AST, ALT itu enzim kan, jadi nggak usah, ini mah contoh dari mereka. Analisisnya tadi udah dibilangin 20 plot ya, jadi diulang 20 kali untuk serum level 1. Kemudian kalian hitung, kan tadi udah diketik kadar pabrik, value pabrik ini, rata kita berapa? Rata yang 20 duplo ini, 20 duplo lagi. 20 plot ya. Kemudian SD-nya dihitung, deviasinya dihitung, inakurasinya dihitung ya. Nanti rumusnya supaya tidak salah, saya kasih dalam bentuk Excel yang udah jadi gitu ya. Supaya bisa dihitung sigma metriknya. Ini level 1 ya, level 1, tapi karena mereka mah banyak, ini mah 17 pemeriksaan, kalian pasti lebih tipis laporannya ya. Bentar, ini dan dulu bentar ya, di pause. Rekamannya saya pause dulu.
Suara saya masih jelas? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Kalau masih jelas, saya lanjutkan. Tadi kita udah ngeduplikat ya. Ngeduplikat tuh ngulang-ulang. Kontrol serum yang level 1. Nih, level 1. Jadi teknisnya gimana Pak? Ini 20 orang, satu kelompok kan 12. Nah, bisa aja dibagi 2 tim ya, 6 orang. Jadi yang enak tuh 5 sih sebetulnya. Jadi ini tuh bisa 5 orang si A, 5 orang 5 kali, si B 5 kali sampai 10 gitu ya, si C, si D gitu ya. Jadi A, B, C, D. Nah, bisa di sini kan nggak ditulis siapa yang meriksanya. Tapi sebetulnya teknisnya mah nanti ngerjain bisa 5 ulangan per orang. Ya, 5 ulangan per orang kali 4 orang, si A, si B, si C, si D. Ya, jadi totalnya terus yang 5 lagi nganggur dong Pak. Ya, supaya tidak nganggur yang ini glukosa 5 orang ya. Yang ini asam urat 5 orang. Terus yang kelompok 2 kolesterol total 5 orang. Terus apa satu lagi? Trigliserida 1 orang ya. Ini baru level 1. Nah, nanti dimasukkan ke Excel ya. Excelnya Google Form nanti saya kasih. Jadi saya bisa melihat siapa yang Google Form-nya masih kosong. Berarti dia belum ngerjain gitu ya. Kelompok mana yang belum ngerjain ya. Potong nilai kalau belum ngerjain. Potong nilai 20. Biar nggak tanggung-tanggung ya. Kalau nggak digituin keburu lebaran nanti ya. Oke, ini yang level 2-nya, yang patologis ya. Nanti boleh request juga, Pak saya mau ALTA sama AST, nggak mau glukosa, bosen gitu ya. Boleh ya kalian request ke Pak siapa? Agus. Kata Pak Ai aja bilangin gitu ya. Gitu. Reagennya mau tes ini. Oke. Tapi sama prinsip pembacaannya harus tadi diketik dulu di awal target value dan range-nya ya. Harus diketik dulu. Ini masih lanjutan karena mereka 17 tes jadi 2 lembar mereka. Nah, uji ketelitian itu kegiatannya tadi kan udah diterangkan ya. Jadi pagi 4 plot ya. Pagi 4 plot, sore 4 plot. Nah, bisa bagi 5 kan tadi 5 orang kata saya juga kan. Si A Senin pokoknya si A kudu ngerjain 8 kali ngulang ya pagi antara jam 8 sampai jam 10 berarti dia 4 kali ngulang misalkan si Abu ya A-nya tuh si Abu gitu si Abu pagi 4 kali ngulang
Ini teknis ya, maksudnya ini hari. Nah, tadi itu 20 hari kan. Nah, kalau yang ini beda gitu. Ini tuh orang. Satu hari gitu ya. Satu hari, satu orang, pagi 4, sore 4 kali ngulang. Jadi pagi 4 kali ngulang, sore 4 kali ngulang. Udah beres tugas si A tuh. Nah, si B-nya gitu ya. Si C, si D, si E tuh ya. Jadi lebih enak 4 ulangan aja gitu ya. Tadi dibalik. Jadi si A, B, C, D, E gitu ya. 20 data tadi yang di awal uji antar wit and run itu 5 orang aja gitu. Jadi 5 orang. Nah, nanti saya contohin lah satu kelompok ya. Nanti saya minta nama satu kelompok aja atau semua kelompok juga boleh lah. Nanti saya plot. Jadi si A bertugas apa, si B bertugas apa, si C bertugas apa, terus total kegiatan berapa hari sih sebetulnya. Kalau ini bisa disatuin pekerjaannya. Model bias operator antara pagi dan sore bisa gak di merger dengan si A, si B, si C itu yang mana yang paling bagus akurasi dan presisinya bisa sebetulnya ya. Itu teknis. Tapi ini dia di laporan harus dipisah-pisah begini. Pagi, sore. Kayak gini. Nah, ininya glukosa, asam, urat, atau kolesterol total, dan TG. Yang ininya nggak usah. Ini mah mereka ya. Mereka yang mau jualan alat ini. Jadi semua pemeriksaan dites di KICE, di sigmametri. Oke, sudah selesai ya. Sampai sini tinggal pengolahan data. Pengolahan data sigmametrik ya. Sigmametrik. Nih, terlihat ya dari ALT katanya WC atau WC itu bukan toilet ya, bukan. WC itu world class ya, world class. Wah, hebat ya world class. World class, E excellence atau unggul, G good, M marginal. Kenapa gak ada pur, Pak? Gak ada pur. Atuh mainnya jualan alat sama reagen mau pur, nggak akan laku dong gitu ya. Nah, ini tadi yang CLIA, keputusan kritis, itu untuk TEA-nya, total error allowable. Kan Kananang udah nerangin. TEA itu total error yang masih diperbolehkan. Lihat ini inakurasi atau bias, nama lain inakurasi bias ya. Selisih rata-rata bias itu. CV mah simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100% dari data yang 20 kita tadi. Gitu ya. Nah ini. Kemudian berapa nilai sigmanya setelah dimasukin ke rumus itu 7,69. Berarti world class kan. Semakin tinggi nilai sigmanya semakin baik. Ya, semakin baik karena dia ketat ya, kesalahannya kecil. Ketat ya. Oke, ini contoh ada yang WC atau G. Apa tuh WC atau G? World class tapi G. Kumaha. Nah, ini interpretasinya WC dan G. So, ada yang bisa jawab? Satu orang, Andini, udah join Andini? Udah, Pak. Oh, jawab tuh. Dia nulis si Prof. Marzuki itu WC atau G. WC itu kan world class. G itu good. Jadi yang benar yang world class apa good sih? Gitu. Menurut kamu apa total protein? Kenapa bisa 2 interpretasinya? Andini? Iya, Pak. Ya, kenapa bisa 2? Kan 1 keputusan. Posisi ininya apa? Si sumbu X sama Y-nya. Ini melihat kontrol level 1 dan 2 ya. Level 1 dan 2. Ya. Level 1 dan 2-nya, dua-duanya world class. Kita ternyata dia mah world class untuk level 1 tapi good untuk level 2. Jadi sigmametric kontrol serum level 2-nya atau yang patologisnya jelek. Ya, itu artinya ya. Terus
Siapa lagi yang mau saya tanya ya? Yang saya tanya, yang saya sebut aja ya, tolong jawab. Di situ ada yang good, 1. Kreatinin. Kreatinin atau urea ya? Urea. Dita, Dita, kenapa good? Urea kenapa good kira-kira? Enggak world class atau enggak WC atau E? Ada Dita? Enggak ada. Ada, Pak. Kok atau jawab kenapa? Kira-kira dia itu good, enggak excellent atau enggak world class gitu? Kira-kira penyebabnya apa? Satu lagi lah si apa ya? Kan udah teorinya sama Pak Nanan. Tian Rudiansah ya. Ada Tian? Halo Tian? Ada, Pak. Ya. Kenapa kreatinin marginal? Kenapa kreatinin marginal? Bentar, Pak. Kreatinin Ayo dijawab. Kira-kira boleh salah, boleh. Kira-kira level 2-nya jelek ya. Kreatinin level 2-nya jelek tuh. Oh Ya. iya, Pak. Kadar level 2-nya tidak ada, dia jelek. Makanya kalau mau beli alat, kamu jadi manajer lab, nanti lihat ya buku ininya, minta. Harus bisa baca. Ini yang Iya, Pak, masalah ya. kata saya juga. Hampir di tiap rumah sakit, kenapa kreatinin jelek? Bahkan poor ya. Saya hitung poor. Tapi masuk kontrolnya tiap hari masuk. Tiap hari masuk, hasil dikeluarkan ke pasien, tapi banyak komplain dari pasien. Karena pasien gagal ginjal, pada komplain hasilnya normal. Gitu ya. Itu teh pura-pura tidak tahu atau memang ada yang salah gitu. Analis lebih percaya alat dibanding pasien. Oke ya, itu nanti kita bahas ya. Kita bagikan nanti modul ini ya. Nah ini ospec chart-nya saya kemarin sudah terangkan ya, satu yang di Excel. Ini semua pemeriksaan diwakili dengan warna. Sudah diwakili dengan warna. Di sini yang paling jelek pemeriksaan apa ya? Harus saya sebut namanya ya. Yang paling jelek CA dan Yunita lah, Yunita Yunita jawab. Ya, Pak. Yo. Ya, Yunita. Bapak, ini Pemeriksaan tampilannya yang paling jelek.
Gak tampilannya apa sinyalnya. Oh, sinyalnya. Iya masih harus screen sharing gitu. Oh, gitu. Jadi kayak radio dong. Suara saya aja yang kedengeran gitu. Ya, gak apa-apa lah. Nanti bisa ditonton di YouTube ya kalau mau lihat siaran ulangnya. Saya ganti yang bagus sinyalnya lah. Ini siapa ya? Adel ya, Adelia. Angkatan Udara, Angkatan Laut. Ya, Pak. Ya, silakan Adel putuskan mana pemeriksaan yang jelek. Yang Dari CA. 17 pemeriksaan tadi. Yang CA, Pak. CA dan A dan kreatinin. CA dan Kreatin. Oke, CAT apa? Kalsium. Kalsium. Oke. Minimal baca benar ya. Lulus dari D4 gak bisa baca sigmometrik, awas ya. Gitu. Oke, sudah betul. Jadi saya kira sudah paham. Kuliah kita cukupkan segini. Minggu depan atau minggu ini tolong koordinasi dengan Pak Agus dan Bu Gina. Ya, fotometernya kalian marking, tandai, ada nomor inventaris. Nah, itu nomor fotometernya ya. Fotometernya, jadi kita kimia klinik dulu, habisin, baru kita coba minggu depannya hematologi ya. Dimulai seenaknya sih Senin sih mulainya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Udah selesai. Jadi lebih enak sih minggu depan mulainya. Dari Senin gitu ya. Kaliannya bisa izin ke Bu Gina. Kan cuma masuk 1 orang per hari. Jadi nggak semuanya segerombol. Paling kalau sekelompoknya 12 orang, sehari 6 lah. 6. Jadi Pak itu gimana kan 20? Nggak apa-apa. Jadi 5 kali 4, 6 kali 4, 24 berarti ya. Ada 24 data. Boleh ya. Jadi satu kelompok itu dibagi 2 tes, 6 orang tes glukosa dan 6 orang lagi tes asam urat, misalkan gitu. Tapi kalau kalian mau nyobain kreatinin boleh ya. Kreatinin ada di Pak Agus reagennya. Bener gak sih kreatinin itu susah? Susah ya. Susah sekali ya. Tapi bisa kalian mau nyobain gitu. Tapi kalau mau nyobain mah mendingan yang berhasil dulu lah. Jangan susah-susah dulu. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya stop share ya. Dan rekamannya juga saya stop.